perbaikan mesin pompa dan jaringan dari BWS 2 atas dasar permintaan warga Desa Silu bukan untuk mencari proyek dan tidak ada unsur korupsi di dalamnya. Dari 4 sumur bor, 1 sumur bor yang dikelola oleh kelompok PSM 88, 2 sumur bor dikelola kelompok PSM 43, juga 1 sumur bor dikelola PSM 227. Kepala Satuan Kerja Air Tanah dan Air Baku, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Pahlawan Perang, ketika mengklarifikasikan pemberitaan terkait 4 sumur bor milik Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu mengatakan, tidak benar bahwa sumur bor itu mubazir, tetapi tidak dikelola oleh warga dan pemerintah di desa setempat karena tidak mau membayar iuran untuk membeli bahan bakar untuk menghidupkan pompa penyuplai air dari sumur bor. Hingga saat ini kedua sumur bor masih berfungsi, sedangkan 2 lainnya berdasarkan laporan masyarakat perlu penggantian mesin generator yang mengalami kerusakan. Dirinya menyayangkan pernyataan Kepala Desa Silu yang menyatakan tidak tahu bahwa keempat sumur bor telah diserahkan sepenuhnya kepada kelompok pengelola dan pemerintah desa. Dalam pekerjaan sebuah sumur, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II memiliki 3 fase yang dilakukan. Fase pertama pekerjaan dilakukan atas dasar permintaan masyarakat terkait kebutuhan air baku. Selanjutnya dilakukan pengambilan data teknis, seperti geolistrik dan kajian teknis lainnya yang berkaitan dengan potensi air tanah di daerah tersebut. Fase kedua, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II melakukan uji pemboran sumur, pumping test, pengukuran debit air, layak teknis, kemudian baru dikonstruksi. Selama proses ini berlangsung, masyarakat dan pemerintah desa ikut terlibat. Fase ketiga adalah pasca konstruksi. Kelompok masyarakat menerima, dibentuk, dan disahkan oleh desa, termasuk pemeliharaan, pengoperasian, dan pengamanan. Kemudian Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II menyerahkan sumur bor kepada masyarakat dengan disaksikan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Pahlawan Perang juga menampik pernyataan Wakil Bupati Kupang terkait pemeliharaan dan perbaikan sumur bor, juga unsur korupsi di dalamnya. Sejauh ini Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II melakukan pemeliharaan dan perbaikan. Sumur bor juga difasilitasinya karena atas dasar permintaan dari masyarakat. Dengan demikian, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II tidak mencari-cari proyek, terutama melakukan indikasi korupsi, seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kupang. Dalam pengelolaan itu sejak terbangun itu sudah ada kelompok pengelolaan dari sekian sumber yang terbangun. Jadi tentu itu sumbernya untuk pembangkit itu kan pakai diesel. Jadi berarti kan harus pakai bahan bakar. Sehingga kalau si pengelolanya kan ada yang bertanggung jawab, sehingga kalau bisa air itu bisa ya tentunya si pemakai air semua itu kan harus ada iuran kepada si kelompok pengelola supaya semua bisa menerima air, pelayanan air secara baik. Sehingga kalau misalnya masyarakat pemakai tidak memberi iuran, bagaimana si pengelolanya bisa menghidupkan mesin? Itu sumbernya. Kemudian yang berikut adalah proyek sumur bor yang terbangun itu bukan mangkrak, tetap berfungsi. Kita bisa mengartikan mangkrak itu apa? Mangkrak itu berarti proyeknya ditinggalkan saja, begitu saja, diabaikan saja. Tapi di proyek ini yang kita bantu tetap berfungsi, cuma kendalanya di pengelolaan. Pengelolaan itu bukan kesalahan dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, gitu. Karena apa? Sumur yang kita bangun apabila terjadi kerusakan, masyarakat si pengelola itu akan bersulit ke kita. Tolong diperhatikan. Karena pekerjaan yang Bapak bangun ini terjadi kerusakan di mana-mana, kita akan langsung tanggap. Sementara itu Ayub Malaku, Ketua Kelompok Pengelola Sumur Bor SM43 telah dikonfirmasi mengaku keempat sumur bor di Desa Silu tidak mubazir, tetapi tidak dimanfaatkan karena selama ini warga setempat tidak mau membayar iuran untuk membeli bahan bakar untuk menghidupkan pompa penyuplai air dari sumur bor yang ada. Dari Kabupaten